Good afternoon, dads and mums, fellow teachers, and to any students who are online. We are delighted here at Binus School Simpruk to actually welcome you to another series of our workshops. And today we're actually talking about the health protocols. But what we want to do is share what we're doing as a school in preparation for reopening. And we all have a part to play. So whether we're at home or we're in school, if we partner up together, mums and dads, families, and the school, we know that our children, whether they're in school, going back home, or coming from home to school, will be able to make it even more safer than we've been preparing for now. And so we wanted to share those protocols with you today. And we're delighted that you also want to learn from us about those protocols. Now, protocols involve a lot of dimensions. So we're talking about physical health, but we're also talking about emotional and mental health. And online is our school counsellor, and our school counsellor, along with a whole lot of other counsellors in our school, have been forming procedures and policies so we can also make sure that we have protocols in place so that our kids are mentally healthy, emotionally healthy, and not just physically healthy. And we'd like to share some of those protocols with you as well. So I'm here live from Binus School Simpruk, and I'm delighted that you are coming in from wherever you are. Some of you are probably overseas or out of Jakarta. Welcome to this series of the workshop. And if you have any questions, just let our admissions team know, and we'll be delighted to get back to any of you. For our current parents, I miss you very much, very, very much. But I know that I've been here in Simpruk almost every day with everyone around me, working towards building this so that we can have a safe reopening for all of us. Sebelum kita mulai sesi Binus Talk ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri sebagai moderator dan juga nanti pakarnya Dr. Tina. Jadi saya sendiri di Binus School Simpruk, saya berprofesi sebagai konselor sekolah. Memang saya ada di area Simpruk. Pada kesempatan kali ini saya akan membantu proses moderasi selama Dr. Tina memberikan sesi diskusinya. Dan memperkenalkan lagi pakar kita pada kesempatan kali ini adalah Dr. Tina, begitu panggilannya. Namun kalau mau di-share sedikit latar belakang Dr. Tina atau lengkapnya Dr. Maria Martina Sibu. Jadi beliau ini sebenarnya sudah menyelesaikan pendidikan S1-nya sebenarnya dulu sekali sebelum beliau ambil pendidikan kedokteran, dia ini sudah menyelesaikan sarjana komputernya dari Universitas Indonesia. Kemudian lanjut ambil jurusan lain nih, sepertinya beliau ambil double degree untuk Fakultas Kedokteran dari Universitas Indonesia juga, dan juga sekaligus beliau dapat Bachelor of Medical Science-nya dari Melbourne University di Australia. Lanjut lagi, beliau ambil spesialisasi anak hingga selesai di tahun 2016 dan langsung praktek nih. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika nanti mau konsultasi di luar sesi Binus Talk, beliau praktek ada di 2 rumah sakit, di Rumah Sakit Kalorus, Jakarta Pusat, dan juga di Rumah Sakit YPK Mandiri, juga di area Jakarta Pusat. Oke, Dr. Tina, salam kenal. Salam kenal, Miss Anissa. Ya, oke, Dr. Tina, ini saya rasa sih kita bisa langsung mulai saja ya. Gimana Dr. Tina mau langsung sharing kepada Bapak Ibu sekalian di sini? Boleh? Ya. Kita sebenarnya mulai diskusi aja ya. Halo Bapak Ibu, terima kasih nih ya untuk kesempatannya dari Binus yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan health tips. Sorry sebentar saya. Oke, hang on. Saya harus sebentar ya. Saya mau share screen dulu. Siap. Sambil menunggu Bapak Ibu sekalian, jika nanti ada pertanyaan di tengah-tengah sesi pemberian materi ini oleh Dr. Tina, silakan bisa diketik di chat. Nanti tim admission kita bisa coba bantu, saya sendiri juga nanti bisa coba bantu.
Jadi kalau nanti ada, if you have any question that pop ups, maybe you can directly type it on the chat box. And later on, in the end of the session, we will have a Q&A session, and Dr. Tina will try to address and try to answer your question. Jadi bisa diketik dulu di fitur chat kita di Zoom ini, kalau nanti ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Oke, Dr. Tina sudah siap nih, sepertinya slides-nya sudah bisa tertampil. Silahkan, Dr. Tina. Sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Selamat siang menjelang sore, dear parents, perwakilan dari Binus School. Terima kasih sebelumnya karena saya diberikan kesempatan kali ini pada siang menjelang sore hari ini untuk memberikan tips-tips kesehatan mengenai persiapan seorang anak, saja anak-anak kita yang terkasih ya, dalam pembelajaran campuran yang akan dimulai kalau di Binus Agustus ya. Ya, Miss Anissa ya. Ya, nah, kalau betul, bulan Agustus. Dari Kemendikbud kan memang rencananya school opening Julai ya. Kita lihat dulu. Nah, ini tentang agenda hari ini. Jadi bahasan yang akan kita lihat hari ini ada beberapa, tentu saja dimulai dari masalah yang ada sampai akhirnya terdapat perubahan dari tipe pembelajaran sampai dengan kita lihat rekomendasi terbaru ya yang sudah dikeluarkan dari Indonesian Pediatric Society, apa itu blended learning dan so on seperti yang sudah dikatakan oleh Mr. Peter sebelum ini. Nah, COVID-19 atau coronavirus disease itu sendiri sebenarnya sudah tersebar di seluruh negara ya, di seluruh dunia. Sehingga akhirnya bulan Maret tahun 2020 memang 179 negara itu menutup sekolah. Sekarang ini sekitar 29 negara. Jadi sudah banyak yang membuka sekolah. Kita adalah salah satu yang masih piloting ya di beberapa provinsi. Nah, ini adalah besaran COVID-19 di kelompok umur anak. Kalau kita lihat dari totalnya sebenarnya kita lihat memang tidak terlalu banyak, tapi dia ditemukan di daerah-daerah di Indonesia, di Jakarta, Bekasi, of course, juga ya Tangerang. Ini mencapai sekitar ada yang 10-12%. Dan tentu saja case fatality rate juga ditemukan dengan komorbid ya, jadi ada penyakit-penyakit bawaan seperti penyakit jantung, penyakit gangguan sistem imun, ada keganasan sehingga pada anak-anak yang memang terdapat riwayat penyakit tersebut disarankan untuk mengkonsultasikan dulu ke dokter spesialis anaknya sebelum admit ke sekolah. Nah, ini adalah rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mengenai pembukaan sekolah di masa pandemi. Rekomendasi ini dikeluarkan 27 April 2021, jadi baru keluar. Nah, moms and dads yang mau lihat itu bisa dilihat di website Ikatan Dokter Anak Indonesia, dia udah available, so you can download it anytime, you can download it di website, dan saya rasa kalau di media sosial juga sudah banyak dibahas ya. Nah, hak seorang anak kan memang hak hidup, hak untuk sehat, dan juga hak untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mengerti bahwa itu merupakan bagian dari hak seorang anak. Jadi memang pembelajaran tatap muka full belum direkomendasikan. Jadi kita itu merekomendasikan blended learning or pembelajaran tipe campuran seperti yang akan diadakan di Binus. Jadi memang sudah sesuai rekomendasi IDAI. But of course orang tua diberikan kebebasan untuk memilih apakah akan melakukan metode pembelajaran luring ataupun daring. Yang akan belajar secara luring maupun daring akan mendapat perlakuan yang sama. Nah, tentu saja sekolah diharapkan menemukan inovasi-inovasi baru, seperti contohnya belajar di ruang terbuka. Kan di Spain mereka belajar mereka belajar di lingkungan pantai. Maunya ada yang outdoor activity lebih banyak. Nah, itu saya rasa kalau dari pihak Binus nanti bisa punya kebijakan-kebijakan tersendiri. Nah,
Dan untuk panduan dari pihak penyelenggara, orang tua, dan evaluator jelas untuk guru dan pengurus sekolah di-advise sudah divaksinasi. Dan disiapkan juga protokol kesehatan. Ya, intinya yang di bawah ini adalah protokol kesehatan dan anak-anak, orang tua. Jadi keluarga harus mempersiapkan anak untuk melakukan protokol kesehatan secara mandiri. Nah, seperti apa nanti akan kita bahas berikut. Tentu saja nih kita lihat ya. Di anak nih misalnya jangan pegang mata, jangan pegang hidung, bagaimana mencuci tangan, makan pun tidak boleh sharing ya, alat-alat makan minuman tidak boleh sharing. Bagaimana sih anak itu batuk dan bersin? Sama mengenali tanda-tanda kapan dia harus konsultasi, kapan harus melaporkan itu. Itu juga ada dukungan dari pihak sekolah, pihak keluarga, guru juga ya. Nah, ini adalah panduan dari rekomendasi IDAI tersebut. Ini adalah blended learning. Blended learning itu adalah suatu model pembelajaran di mana pembelajaran tatap muka atau face-to-face and e-learning diintegrated seamlessly. Metode ini tentu saja ada berbagai macam ya, ada berbagai macam model. Nanti itu tergantung dari pihak ataupun dari kebijakan dari pihak sekolah. Tapi intinya adalah ada yang daring, luring. Tentu saja disesuaikan dengan kebijakan maupun model dari pembelajaran di sekolah. Nah, rekomendasi IDAI itu sendiri ada dibagi menjadi umur salah satunya kalau mengenai pola hidup ya. Jadi kalau anak itu sudah mulai belajar itu selain di sekolah kan belajar di rumah. Tentu saja aktivitas sedentary lifestyle, jadi pola hidupnya maupun screen time itu ada kebijakan-kebijakan sendiri. Contohnya nih misalnya screen time di limit kalau bisa 90 menit. Nah, kalau dari ilmu kesehatan mata itu bahkan dibilang kalau misalnya 3 tahun itu belajar 90 menit. Screen time-nya. Nanti kalau umur 6 sampai 12 bisa sampai 180 atau 240 menit. Kalau umurnya lebih 12 sampai 18 bahkan bisa sampai 6 to 8 hours screen time. Tapi memang nanti ada jeda-jedanya. Jadi every 45 minutes mereka harus break gitu ya. Jadi semakin besar umurnya semakin lama durasinya dan untuk break-nya juga semakin banyak. Untuk media limitasi juga harus jadi dibatasi juga gadget itu harus dibatasi untuk anak. Jadi nggak boleh dia terus-terusan menggunakan gadget karena near vision itu sendiri tidak sehat untuk mata anak karena dia bisa membuat adanya rabun jauh. Pada usia 6 sampai 12 tahun anak masih dibimbing untuk time management, untuk manajemen waktunya sendiri, kapan boleh menggunakan, kapan boleh screen time, kapan green time-nya. Green time itu yang kita selalu bilang anak kalau di luar screen time dia akan melakukan aktivitas di luar. Nah, itu kita bilangnya green time. Nah, physical activity-nya jadi kurang lebih 60 menit paling nggak harus ada moderate activity seperti naik sepeda atau dia boleh treadmill di rumah, dancing class, so apapun itu. Jadi anak itu harus 60 menit paling nggak bergerak dia. Sleep, kita bilang sleep hygiene itu adalah apa yang harus dipersiapkan supaya anak tidurnya bagus, quality sleep-nya bagus. Nah, itu sendiri juga ada batasan-batasannya. Jadi umur anak nanti ya kita lihat selanjutnya ya. Jadi kalau umur 6 sampai 12 yang direkomendasikan tidur 9 sampai 11 jam per hari. Kalau 12 sampai 18 tentu saja lebih mandiri ya. Jadi screen time itu sekitar 120 menit. Nanti dia ada break-nya. Jadi every 45 minutes kalau bisa break. Break-nya itu biasanya kita bisa mulai ada yang dari 20 seconds, ada yang bisa sampai 15 minutes gitu ya. Nah, tentu saja anak-anak remaja sekarang nggak ada ya yang nggak bergadgeteria ya, tapi tetap harus di limit juga. Kalau tentang manajemen waktunya mereka tentu saja sudah mandiri, kita nggak bisa ngatur lagi karena anak remaja zaman sekarang gitu ya pasti mereka punya ingin ada kebebasan untuk mengatur waktunya sendiri. Tapi tadi aktivitas fisiknya jangan sampai anak itu diem duduk makan di tempat tidur. Nah, apa yang terjadi
nanti dia akan cenderung menjadi obesity. Makanya yang sekarang ini ditakutkan kan kenaikan berat badan anak kita kan. Mereka akan cenderung menjadi obes, ada gangguan metabolis, dan juga anaknya cenderung ada gangguan fokus juga ya. Nah, durasi tidurnya tetap 8 sampai 10 jam. Jangan sampai tidurnya begadang gitu ya, udah punya kamar sendiri begadang gitu, nah nanti tidurnya cuma 2 jam. Tentu saja tidak baik untuk anak. Nah, ini yang tadi kita bilang sleep hygiene. Sleep hygiene ini sekarang menjadi primadona nih. Jadi regular sleep ternyata menentukan kesehatan seorang anak di masa depannya. Jadi sleep hygiene ini adalah kebiasaan, bagaimana kebiasaan kita untuk menyiapkan diri untuk supaya kita bisa tidur dengan baik, dengan kualitas yang baik. Nah, sleep hygiene itu contohnya. Jadi waktu kita lagi siang hari, kalau bisa aktivitasnya jangan duduk, coba berdiri, coba green time di luar, lihat di taman. Sebelum kita tidur, bangun tidur maupun tidurnya tiap hari kalau bisa di jam waktu yang sama supaya badan kita sendiri, tubuh kita memiliki kayak alarmnya ya. Nah, terus kalau bisa konsisten bedtime rutinnya itu, jadi jangan terlalu nanti tidur jam 3, tidur jam 8, tidur jam 9. Dan kalau bisa kamar itu, ruangan itu senyaman mungkin, jangan terlalu terang, jadi gelap dan juga cukup nyaman ya. Jadi jangan pengap. Hindari minum kopi. Jadi pada anak remaja nih udah mulai banyak yang minum kopi ya. Minum kopi dihindari paling tidak sebelum jam 2 lah kalau itu. Dan penggunaan elektronik itu jangan dipakai lagi 1 jam sebelum tidur. Jangan ada di TV yang masih menyala, jangan ada hewan-hewan peliharaan yang tidur di kamar, karena nanti akan mengganggu kualitas tidurnya itu sendiri. Dan kalau bisa jangan adanya exercise dulu nih. Kalau misalnya mau tidur, exercise dulu. Wah, tambah biasanya nanti alert dia ya. Dan kalau bisa coba baca, karena baca itu juga relaxing. Nah, 5 dari tahapan tidur itu, yang pertama tuh biasanya light sleep. Nanti mulai ada slower breathing pattern ya. Jadi pola nafas mulai lebih tenang, heart rate juga lebih tenang. Nah, setelah itu stage 3 dia deep sleep. Nah, deep sleep ini penting sekali karena deep sleep ini biasanya dia mulai antara jam 11 malam sampai jam 2, itulah di saat itu ada hormon pertumbuhan bekerja. Jadi kalau misalnya anak tidur bagusnya itu jam 8 sampai jam 9. Kalau dia tidur jam 11, kualitas tidurnya tidak akan tercapai deep sleep-nya di jam 11 itu sendiri, dan hormon pertumbuhannya akan terganggu. Jadi jam 11 sampai jam 2 biarkan mereka tidur deep sleep. Nanti stage 4 dan 5 itu anak makin tidur dalam, dan 5 dia mulai REM yang matanya cepat ya, jadi rapid eye movement. Nah, setelah itu dia akan terbangun. Sehingga kualitas tidur ini sendiri menjadi salah satu ilmu yang sedang dibahas ya, karena ternyata tidur itu memengaruhi hormon-hormon di badan kita. Nah, ini tentang imunomodulator. Banyak sekali parents yang menanyakan ke saya nih waktu konsultasi, sebenarnya perlu nggak sih multivitamin? Nah, kita kalau dari Ikatan Dokter Anak memang tidak menyarankan penggunaan multivitamin satu vitamin yang konsist dari beberapa macam vitamin gitu. Nah, yang paling penting itu sebenarnya C, zinc, and D3. Vitamin C itu ternyata penelitian medis adalah dia bisa menurunkan angka kejadian acute respiratory tract infection di anak. Vitamin D juga memprevent influenza. Zinc, mineral itu ternyata menurunkan kejadian pneumonia. Jadi kalau kita berikan vitamin C, D3, zinc ternyata bisa diberikan adjunctive terapi, jadi terapi tambahan. Dan ketiga vitamin ini ternyata meningkatkan sistem imun tubuh kita. Nah, jadi kalau kita udah bicara tidur, bicara aktivitas fisik, bagaimana tentang makan? Nah, makanan anak itu harus dipersiapkan makan gizi seimbang. Jadi 55% itu karbohidrat, 15% protein, 30% lemak. Nggak perlu takut dengan lemak ya. Jadi memang kita harus mempersiapkan makanan yang cukup untuk fuel kita gitu ya. Anak-anak nanti kalau misalnya mau sekolah, jangan lupa makan tuh penting sekali. Nah,
Selanjutnya adalah tentang imunisasi. Ternyata akibat COVID-19, banyak sekali negara-negara yang cakupan imunisasinya menurun. Salah satunya Indonesia loh. Di kita itu cakupan imunisasi ternyata turun hingga sampai 20%. Nah, yang ditakutkan adalah re-emerge lagi penyakit-penyakit yang tadinya sudah ditekan, yang sebenarnya cukup berbahaya di anak, justru akan meningkat dan akan meningkatkan kejadian penyakit-penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi, adanya peningkatan dari rawat inap seorang anak, dan juga tingkat kematian akan meningkat. Contohnya apa? Campak itu banyak yang skip, 9 bulan skip, 18 bulan skip, 5-7 tahun skip. DPT, ingat nggak sih waktu itu tahun 2018 DPT mewabah. Bahkan dewasa akhirnya dilakukan ORI ya, Outbreak Response Immunization waktu itu 2018. Itu karena difteri itu letal, jadi mengancam nyawa, tapi nggak ada yang vaksin. Dan sebenarnya gampang banget kok, apalagi anak-anak yang mau masuk sekolah. Coba dilihat, apakah umur 5-7 mereka sudah mendapatkan imunisasi difteri polio terakhir. Karena itu gampang sekali untuk didapatkan, karena kan tadinya 7 tahun ada jadwal di sekolah ya. Nah, akibat terskip, coba dilihat lagi, dibuka buku imunisasinya. MMR bagaimana nih 5-7 tahun. Nah, itu dilihat juga. Untuk remaja, apakah TDEP, itu difteri juga sudah diberikan. Kalau belum, sebelum masuk sekolah paling tidak dilengkapi dulu. Ya, karena dia juga salah satu yang highly infectious. Cacar air, contoh, kan sering sekali ya cacar air dan dia menurunkan sistem imun. Nah, cacar air itu sendiri harus diberikan sekarang 2 kali. Coba dibuka Moms and Dad untuk anak-anaknya bagaimana untuk jadwal imunisasinya. Influenza vaksin. Nah, influenza itu berbeda dengan pilek biasa ya. Influenza itu dia menyebabkan flu. Flu itu istilah yang rancu. Kadang-kadang kita bilang anak kita flu. Nah, flu yang sering disebut oleh kita itu sebenarnya namanya selesma or common cold yang akan sembuh sendiri. Kalau influenza itu adalah batuk pilek hebat, bisa kena radang paru-paru, bisa kena ke infeksi telinga dalam maupun infeksi otak. Dan ternyata influenza itu menurunkan daya tahan saluran nafas terhadap COVID, sehingga dia menjadi salah satu imunisasi yang dianjurkan diberikan selama pandemi ini, baik anak maupun dewasa. Jadi bukan cuma anak-anak ya, coba Moms and Dad dilihat apakah sudah vaksin influenza apa belum. PCV juga ya, karena ini vaksin pneumonia, ini penting sekali. Jadi kalau di anak pertahanan daya tahan saluran nafas tuh PCV ini, pneumococcal conjugated vaccine dan juga influenza. Nah, ini adalah footnote. Saya rasa kalau yang untuk detail tentang ini bisa di-download juga di website Ikatan Dokter Anak Indonesia di idai.or.id. Ini tentang health protocol. Kalau tadinya 3M, sekarang jadi 5 ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan 6 steps of hand hygiene, social distancing 1,5 sampai 2 meter, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan juga vaksin. Jadi cakupan imunisasi kita untuk lansia maupun untuk lansia masih rendah. Dan nanti sebentar lagi kan sekarang kan udah dimulai nih vaksin-vaksin dewasa, kalau bisa orang tua juga diberikan vaksinasi. Nah, ini adalah masker. Seberapa penting sih masker? Coba kita lihat ya. Ada yang bilang, ngapain aku pakai masker? Kita lihat, resiko penularan COVID-19 dengan masker. Tanpa masker 100%. Yang tidak terkena memakai masker berbeda. Kalau dua-dua memakai masker, ternyata turun sampai 2%. Nah, jadi ini kalau tadi videonya cepat bisa dilihat di sini ya. Jadi tingkat penularan itu 1,5 sampai 2% kalau kita dua-dua menggunakan masker. Jadi make sure everyone wear their mask properly. And bagaimana cara memakai masker juga penting. Masker itu harus menutupi hidung, mulut, dan dagu. Jangan pakai masker di sini. Jadi nggak afdol gitu ya istilahnya ya. Terus jangan lupa begitu kita pakai masker, tekan bagian atas masker supaya masker itu mengikuti hidung kita. Lepas masker, jangan pakai tangan dari depan. Karena masker itu kan nge-filtrate kumannya. Kalau kita pegang, tangan kita terkena, kita pegang lagi hidung. Percuma. Jadi lepas masker mesti dari telinga.
Jangan taruh masker di dagu juga, karena kalau misalnya kita terkena kumannya, kita taruh di dagu, tertular juga, maskernya kita taruh di hidung. Habis melepas masker, cuci tangan. Berapa lama sih masker boleh dipakai? Masker bedah, surgical mask yang 3 or 4 ply itu, yang earlobe, itu biasanya kita pakai 3-4 jam. Setelah itu begitu basah, diganti. Nah, makanya kalau nanti ada blended learning, sarannya adalah anak dibekali masker. Jangan cuma pakai masker satu. Di backpack-nya itu disediakan masker. Jadi begitu 3 jam ya, 2-3 jam lepas. Kalau anak yang lebih kecil bahkan dia kan udah mulai jilat-jilat nih maskernya. Cepat basah, ganti. Nah, ini tadi ya, masker harus menutupi hidung, mulut, dan dagu. Dan ada yang bilang, yang mana ya dok pakainya? Yang berwarna di depan. Karena kalau kita pakainya kebalik, cara ngefilternya juga berbeda. Jadi memang cara pemakai masker itu penting sekali untuk diajarkan di anak. Dan ini do's and don'ts. Nah, jangan pakai masker di bawah hidung, jangan dagunya terbuka, jangan juga dipakai di dagu sini ataupun dicopot di leher. Pakai menutup semua. Kemudian etika batuk. Nah, bagaimana sih cara batuk? Nah, batuk itu sendiri sebenarnya anak kan bisa aja berbatuk ya, kalau dia kena common cold batuk. Jadi pakailah face mask. Kalau misalnya kalau misalnya batuk, bisa pakai cover hidung mulut dengan tisu atau gunakan lengan atas batuk gitu ya. Tapi nggak boleh dia itu enggak. Jadi pakai tisu. Setelah kita pakai tisu, buang tisunya. Jadi harus ada bin yang untuk infectious, dibedain antara infectious sama non-infectious. Setelah kita dispose tisu, cuci tangan, proper hand hygiene. Jadi di mana-mana memang disediakan hand sanitizer. Mau yang gel atau yang liquid boleh mana aja. Sekian presentasi dari saya. Mungkin kalau ada parents yang mau bertanya, monggo. If you have any other question, feel free to ask. Maybe you can ask from chat, just write it on the chat, or you can ask me directly. It's fine. Feel free. Thank you so much, Dr. Tina. Penjelasannya sangat menarik memang, dan ini hal-hal tampaknya sederhana, tapi sebenarnya yang mungkin dilupakan nih, karena mungkin sudah terlalu lama belajar dari rumah, sehingga kan kalau untuk mempersiapkan diri masuk sekolah, berinteraksi juga dengan yang lain nih, hal-hal sederhana seperti penerapan segala etika dalam melakukan 5M ini nih, ini yang mungkin kita masih sering lupa gitu. Belum lagi hal sederhana lain yang tadi Dr. Tina juga jelaskan mengenai tidur. Itu sepertinya lagi-lagi sederhana, tapi sebenarnya ini jangka panjang ya ternyata Dr. Tina. Ini sebenarnya buat kebutuhan si anak itu sendiri. Gitu. Saya sudah dapat satu pertanyaan, Dr. Tina, dari audiens. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon penjelasan terkait kondisi di mana anak-anak di bawah 18 tahun belum divaksin. Bagaimana penjagaannya? Walaupun para guru dan staf sekolah sudah divaksin. Terlebih saat ini ada varian corona baru yang sudah berkembang. Itu pertanyaan pertama, Dr. Tina. Ya, mungkin bisa langsung. Thank you. Pertanyaannya bagus banget. Jadi sebenarnya, ya, terima kasih nih, pertanyaannya bagus banget ya. Jadi apakah anak sudah ada vaksinasi? Itu yang selalu ada vaksinasi COVID untuk anak. Itu orang tua banyak banget yang keep on wondering. Itu sampai dilakukan penelitian terakhir seberapa keen orang tua kalau misalnya vaksin COVID sudah keluar, anak dilakukan vaksinasi. Ternyata itu 80% orang tua mau anaknya divaksin. Sayangnya vaksinasi COVID itu masih on trial. Sejauh ini yang saya baca memang masih dalam uji klinis tahap 1. Ya. Jadi kita masih waiting untuk vaksinasi COVID. Nah, kalau misalnya anak belum divaksin, apakah dia boleh masuk sekolah? Kalau tidak ada komorbid seperti penyakit jantung, gangguan sistem imun, keganasan, nah itu boleh masuk sekolah dengan tentu saja blended learning ya. Dilihat dulu kebijakan sekolah, daftar tilik ya, daftar tilik untuk sekolah pun juga sudah tersedia di rekomendasi IDAI, itu nanti bisa dilihat juga.
bagaimana ininya? Satu ya, anak tuh harus tahu dulu persiapan protokol kesehatan. Setelah tahu perilaku. Jadi yang pembicaraan dari Dirjen Pendidikan terakhir ya, ternyata orang warga Indonesia tuh sadar, tahu gitu ya, tahu bagaimana 3M, 5M. Mereka mengerti. Tapi perilakunya itu belum tentu 3M or 5M itu diterapkan. Jadi pakailah 5M itu. Contohnya gimana? Nih, ke sekolah jalan ya. Kalau bisa, kalau yang mampu menggunakan kendaraan pribadi, jelas disarankan kendaraan pribadi. Sirkulasi udara jangan yang berputar-putar terus di dalam langsung ya. Terus pembatasan satu penumpang itu juga penting. Jadi jangan sampai jemput temennya, jemput ini. Nah, itu meningkatkan resiko. Sampai sekolah, jangan lupa ada termogan, of course. Ya. Di sekolah, cuci tangan. Jadi, proper hand hygiene itu penting. Bagaimana anak diajarin 6 langkah hand hygiene. Ya, jadi yang mulai cuci tangan itu bisa dilihat. Saya sebenarnya kalau yang di sekolah lain saya bisa masukkan, cuma kan ini nanti terlalu banyak ya kalau misalnya saya masukkan. Jadi cuci tangan itu gampang banget bisa dilihat, di mana anak-anak harus diajarin dulu proper hand hygiene. Cuci tangan, pakai masker. Kadang-kadang nih gini nih, pegang tarik gitu ya. Nah itu dikasih tahu tuh, copot dari sini, jangan taruh di dagu. Ya. Rekomendasi terakhir WHO tahun 2020, masker itu nggak dipakai di bawah 5 tahun loh. Karena anak-anak di bawah 5 tahun, jadi 2 tahun ke atas dipakein masker, mereka belum ngerti kegunaan masker. Pegang, tarik gini, terus pegang hidung, gitu ya. Ya udah selesai. Nah, tapi kalau di atas 5 tahun, atau kadang-kadang mungkin yang anaknya bisa diajarin ya, jangan dipegang gitu maskernya. Copotnya juga dari telinga. Kapan harus mengganti masker, itu juga penting. Jaga jarak. Jangan nanti peluk temennya gitu ya. Duduk deket-deketan, ya itu mesti dikasih tahu bahwa anak itu mengerti. Dan tentu saja kan kebijakan di sekolah penting. Bagaimana misalnya kalau ada tangga, harus dibikin satu arah. Naik, turun gitu ya. Terus pulangnya juga. Pulangnya nanti nggak bisa semua pulang dalam waktu yang sama, jemput barengan. Nanti jadi klaster. Nah itu kan saya rasa dari Binus School pasti udah menyiapkan protokol ya kalau untuk ini ya. Iya, betul. Kurang lebih seperti itu sih. Baik. Ya memang. Dan lengkapi vaksin ya, vaksin yang bisa memperberat penyakit yang bisa memperberat COVID-19 itu dilengkapin seperti PCV ya, pneumococcal conjugated vaccine and influenza vaksinnya mesti dilengkapin. Oke, PCV dan influenza ya dok ya, itu juga ya, terutama terutama. Dan itu yang paling sering nyebar kan difteri. Oke, PCV dilihat aja kalau bisa kan semua pasti udah ada buku. Ada buku. Oke. Boleh lanjut pertanyaan berikutnya dok, karena lumayan nih animo yang mau bertanya. Boleh banget, senang banget aku. Thank you dokter Tina. Nah kali ini pertanyaannya terkait vitamin. Untuk dosis vitamin anak tadi yang disebutkan vitamin C, D3 dan zinc ini sebaiknya berapa ya? Oke, tergantung umur. Ya. Saya mulai dari yang paling penting kan sebenarnya D ya. Kalau C itu kita masih dapat dari makanan. Nah, dari buah ya. Jadi kalau ada orang tua yang pasien saya bilang, perlu nggak sih saya konsumsi C yang dalam bentuk tablet atau sirup? Kalau bisa makan buah cukup, udah cukup. Nah, kalau vitamin D itu penting. Kenapa sih kita itu negara tropis tapi orang-orangnya takut hitam, ya nggak ya? Jadi kalau dites nih, saya pasien-pasienku yang dites ya umur 1 tahun, 2 tahun ya, rata-rata semua vitamin D-nya bukan insufisien. Jadi ada level vitamin D yang diinginkan tuh kan 40, termasuk dewasa ya. Jadi moms and dad, if you want to check your vitamin D, go ahead. 40 tuh paling nggak ya. Bisa cek di mana-mana aja. Nah, kalau untuk anak, vitamin D levelnya tuh adalah 40, bayi minumnya 400 unit. Di bawah 1 tahun 400 unit. So you need to take around 400 units. Above 1 year old, you can take 6 to
Mohon maaf, ini Bapak Ibu sekalian sepertinya ada problem sinyal dari sisi Dokter Tina. Kita tunggu. Nah, sambil ditunggu, saya sambil scrolling pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Bapak sekalian yang mungkin ada bagian-bagian pertanyaan yang bisa saya jawab on behalf of Binus School. At this stage, all of the 3 school still in the stage of preparation. Jadi kita semua masih dalam tahap persiapan. Semua input termasuk dari IDAI, dari pemerintah, semua sedang digabungkan dan dilihat dalam konteks sekolah masing-masing. Nah, termasuk ada pertanyaan tata cara anak hadir nanti kalau masuk di bulan Agustus seperti apa, ini masih dipersiapkan Ibu Bapak sekalian. Jadi belum ada pengumuman resmi karena tahapannya masih dipersiapkan. Lalu kemudian juga di Binus School rencana blended learning-nya buka dari level mana dulu? Oh, Dokter Tina sudah kembali. Oke, tanggung Dokter Tina. Saya tadi mau jawab satu pertanyaan yang kaitannya mungkin dengan situasi Binus. Yes. Ini pun masih dibahas di masing-masing sekolah. Mana dulu yang akan dibuka? Apakah dibuka serempak atau dibuka satu persatu? Jadi Bapak Ibu mohon kesabarannya untuk menunggu update dari Binus School masing-masing ya. Okay, Dr. Tina, you're back. So again, the floor is yours. You may continue. Kita tadi terakhir, tadi terakhir gimana, Dokter? Vitamin D. Ya, masih di vitamin D ya. Siap. Vitamin D di bawah anak tadi ya bayi 400 unit. Di 1 tahun ke atas itu 600 sampai 800 unit. Di atas 10 tahun itu menggunakan 1000 unit. Orang dewasa ada yang masih minum 1000, 2000, tapi yang disarankan sekarang minumnya 5000 ya. 5000 unit. Kalau vitamin C biasanya kalau di 6 bulan sampai 1 tahun kita bisa mulai dari 50 mg. 1 tahun sampai 2 tahun bisa 100 mg. 2 tahun sampai 5 tahun 200 mg, di atasnya bisa 200 sampai 300, kalau udah besar kita bisa minum sampai 500 mg. Nah, itu banyak sekali sediaannya. Kalau untuk zinc di bawah 6 bulan itu 10 mg, di atas 6 bulan 20 mg. Lebih gampang ya kalau zinc ya. Iya, oke. Gitu ya. Ya, mendetail sekali Dok. Terima kasih. Saya bahkan baru tahu nih D3 ternyata dalam penelitian pun trennya kita kurang ya ternyata buat orang Indonesia. Iya. Dan setiap usia pun punya perbedaan. Miss Anissa. Oke. And it's really important kalau misalnya orang tua yang bilang I don't want to take D3. Nah, ya udah kalau misalnya nggak mau take D3 boleh aja berjemur. Ya, tapi kemit jemurnya, untuk titik Jakarta ya, Jakarta, Tangerang, Bekasi itu titik penjemurannya itu antara jam 10 sampai jam 2. 10 sampai 2. 2 kali 15 menit dengan paparan tubuh ya 10 sampai jam 2. Jadi bukan di bawah jam 10. UVB-nya itu belum bagus. Nah, kita kan kalau mau jemur itu di kulit kita itu ada provitamin D. Nah, provitamin D itu baru bisa bekerja kalau dia kena UVB. UVB-nya baru bisa bekerja dengan baik itu di jam 10 sampai jam 2 siang, 2 kali 15 menit dengan paparan tubuh 20 sampai 30%. Kalau yang ada menggunakan hijab, ya tentu saja tertutup ya kan, nggak bisa. Nah, jadi kalau anak-anak, untuk anak ya, pakailah lengan buntung, celana pendek, nggak usah bener-bener di bawah matahari. Di teras juga nggak apa-apa, yang penting terkena mataharinya. 2 kali 15 sambil menit. main di taman juga sebenarnya cukup ya Dok ya? Jadi nggak bener-bener. Cukup. Jangan dijemur di itu lapangan. Jangan kayak jemur pakaian gitu ya Dok ya? Iya. Oke. Ya, oke.
Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan mengenai makan di sekolah nih, Dok. Ini saya sekalian mau coba rangkum karena ada pertanyaan yang serupa. Kita Oke. mulai dengan sebentar. Bagaimana dengan cara makan di sekolah dan bekal? Apakah berarti alat makan harus disediakan sendiri atau dari sekolah? Gitu. Dan tata caranya nanti bagaimana ya? Ini kalau misalnya ada jam makan bersama. Jadi ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan proses makan saat kembali tatap muka di sekolah nih, Dok. Ya, Oke. kurang Jadi, lebih seperti itu. Kalau untuk makan, jadi kalau untuk makan di sekolah disarankan memang nggak gabung jadi satu. Kalau misalnya jam makannya si kelas ini jangan bersamaan juga dengan semua kelas yang lain ya. Tentu saja akan keluar semua terus mereka main, hilang sudahlah, buyar ya kan, harusnya ada social distancing ya, nggak jalan. Kemudian untuk utensil bawa sendiri, lebih aman. Bukan kalau dari pihak sekolah bukan saya bilang Binus School nggak bisa menyiapkan, cuma resikonya akan lebih meningkat kan semua disiapkan. Lebih aman kalau kita menjaga utensil sendiri masing-masing, bawa dari rumah. Jangan share food, do not share food, and do not share utensilnya, jangan. Jadi jangan sendok sini, anak-anak suka tuh nyendok sini, diingetin. Jangan ya, gitu. Itu sama satu tuh paling penting. Kalau teman kamu ngajakin buka masker, jangan buka. Kan susah tuh kadang-kadang anak-anak lihat yang temennya, lo kenapa lo buka, kenapa lo pakai masker, buka aja gitu. Ya itu mungkin yang paling penting udah mengerti, perilakunya juga harus ngikut ya. Gitu. Oke. Lagi-lagi balik ke edukasi gitu ya, pemakaian masker itu tadi ya. Oke. Nah, ini kemudian kalau pertanyaan, makan ya jelas kan maskernya dibuka, jaga jarak. Masker kalau dibuka misalnya dan harus jaga jarak. Makan ya jelas kan harus dibuka ya. Jaga jarak, kalau bisa outdoor, jangan di dalam. Kalau bisa outdoor. Jaga jarak, jangan sampai deket-deket. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya mengenai, sebentar Dok. Ini ada pertanyaan agak spesifik nih. Anak saya usia 11 tahun ada asma berat. Selama ini tidak bisa pakai masker lama-lama, paling lama sekitar 2 jam, setelah itu sesak nafas. Apa yang perlu dipersiapkan ya dan yang dilakukan, misalnya selain mempersiapkan bawa Ventolin saat masuk sekolah nanti? Begitu. Apakah ini termasuk komorbid yang perlu dipertimbangkan atau sebenarnya komorbid yang oke, nggak apa-apa masuk asal ada tata caranya, gitu Dok? Nah, Maggie untuk pertanyaannya itu kan benar-benar tailored ya. Jadi sesuai kondisi anak itu bagus juga ya pertanyaannya. Nah, saran saya adalah konsultasikan dulu karena anak yang menggunakan kalau anak asma kan kita ada yang bilang reliever sama controller ya. Pastiin dulu asmanya bisa step down dulu ya. Reliever tuh kalau misalnya dia sesak, kalau anaknya sesak kan ada pelega. Controller tuh menjaga supaya nggak sesak. Nah, kalau misalnya anaknya tidak bisa pakai masker, saran saya jangan, karena kan memang salah satu yang menjadi proteksi kita adalah masker. Face shield tidak akan bisa. Face shield itu tidak menghilangkan airborne-nya itu sendiri. Dia salah satu bagian, tapi nggak bisa cuma face shield. Jadi tetap masker. Dan saran saya juga konsultasikan dulu ke spesialis anaknya. Kalau bisa step down itu maksudnya dari misalnya asma persisten berat, belum terkontrol obat, coba kontrolernya digantikan. Sekarang banyak sekali obat-obatan seperti antileukotriene ya. Nah, itu bisa ditanyakan dulu ke dokter spesialis anaknya supaya bisa step down dari asma berat, asma sedang, asma ringan ya, yang bahkan cuma tinggal reliever aja. Nah, itu oke. Nah, pasien-pasien dengan misalnya anak Bapak dan Ibu ada komorbid, tanyakan dulu ke dokter anaknya. Bagaimana dengan kondisi anak saya, ini bisa apa tidak gitu ya. Dan memang kan diberi kebebasan ya dari pihak sekolah ya, yang akan blended, ya, betul. yang akan blended maupun yang akan daring ya. Betul. Oke. Saya sambungkan dengan pertanyaan mengenai ada situasi anak yang punya alergi dan sering sneezing nih, bisa berkali-kali bahkan. Nah, untuk situasi yang seperti ini juga gimana, Dok?
Kalau rinitis alergi intermittent, jadi yang sneezing tapi dia activity nggak terganggu, jadi tetap bisa olahraga, tidur malam nggak terganggu, coba dipakein dulu itu ya steroid topikal di hidung ya, biasanya itu untuk mencegah, untuk mengurangi episodenya, atau bisa juga pakai yang tadi anti-leukotriene tadi bisa diminum, atau kalau mau konsultasikan dulu ke dokter anaknya juga boleh. Tapi sebenarnya kondisi seperti rinitis alergi intermittent yang hanya sekali-sekali dan nggak ganggu itu cukup aman. Tapi yang pasti imunomodulatornya harus dijaga, health protokolnya tetap dijalankan. Ya, dia sneezing pagi, ya anak alergi ya, rinitis alergi intermittent tuh sneezing pagi, kucuk-kucuk hidungnya. Nah, itu bisa banget dihindari, dihilangkan ya. Avoidance di rumah untuk menghindari itu AC jangan nyemprot. Ya, kalau kita mau hilangin nih rinitis alergi, salah satunya AC jangan langsung nyemprot, paralel. Jadi misalnya AC-nya begini, tempat tidurnya di sini. Kedua, spray itu harus diganti setiap minggu. Korden-korden 1 bulan sekali. Filter AC minta orang rumah tuh bersihin ya filter AC 2 minggu sekali. Jangan ada buku, jangan ada buku, jangan ada boneka-boneka di dalam kamar. Kemudian kalau bisa sedot tungau debu rumah juga. Nah, semua faktor risiko ini kita limit, alerginya menghilang. Di dalam rumah pakai air purifier, ya. Air purifier, humidifier itu juga menurunkan resiko ataupun episode dari rinitis alerginya. Ada medicine yang hampir nggak ada efek sampingnya sama sekali, itu yang untuk mengontrol alerginya juga bisa. Ini bisa dikatakan komorbid nggak, Dok? Kalau siswa punya alergi, kan variasinya macam-macam ya? Pasti komorbid. Oke. Komorbid. Nah, tapi komorbid yang menjadi nggak semua komorbid itu menjadi pantangan untuk masuk sekolah gitu. Nah, itu yang kan kalau udah ada riwayat penyakit dahulunya biasanya sudah ada dokter anak yang dipercaya ya. Nah, dokter sebelum masuk sekolah tanya dulu, aku punya ini gimana gitu. Karena dari IDAI itu komorbid seperti apa maupun yang tadi ya panduan rekomendasi itu sendiri dokter-dokter kan disebar ke semua dokter anak. Jadi bisa ditanyakan. Iya, jadi balik lagi ya, konsul lagi ke dokter anak masing-masing. Untuk hal-hal spesifik tadi. Oke. Ada pertanyaan lain nih, Dok, tentang varian yang terbaru nih. Apakah ada efek yang lebih severe untuk anak nih dari varian baru yang sekarang banyak terjadi nih, dengan contoh kasus di India dan di Inggris? Oke, jadi varian baru yang masuk ke Indonesia kan sudah dikatakan ada 3 varian baru. Yang satu dari Afrika Selatan, satu dari Indonesia, satu dari Inggris, satu dari India. 3 varian baru ini memiliki properti bisa alter antibody. Jadi sehingga efektivitas vaksin menurun. Kedua, severity-nya lebih meningkat. Tapi kasus-kasus yang sudah didapatkan di Indonesia itu ada pada kasus dewasa. Sehingga apakah severity di anak akan meningkat? Saya belum bisa jawab karena belum ada kasusnya. Tapi COVID-19 pada anak itu COVID-19 pada anak itu jangan orang selalu orang nggak ada gejala juga anak-anak. Iya, kalau nggak ada gejala ya. Kenapa sih mereka lebih ringan gitu ya? Karena sistem imunnya kan belum berkembang sempurna. Terus respiratory tract-nya juga lebih bersih gitu ya. Belum kena asap rokok, belum kena polusi gitu. Jadi lebih terjaga dengan baik. COVID-19 salah satunya jawaban imun badan kita yang bikin heboh ya, yang kita bilang cytokine storm itu. Nah, tapi kalau misalnya anak-anak dengan komorbid, tentu saja resikonya akan meningkat gitu ya. Apakah nanti akan mengancam nyawa anak? Nah, belum ada penelitiannya, tapi di dewasa kan seperti kita lihat di kasus-kasus India, Afrika maupun Inggris, memang kasusnya jadi lebih berat. Ya. Paling itu sih. Health protocol sih. Health protocol is very, very important ya. Balik lagi ke health protokolnya gimana ya. Oke, ini saya, sorry Dok, balik pertanyaan tentang vaksin nih. Yes. Sebentar. I heard that Pfizer vaccine approval for kids above 12 is imminent. How will this interfere with the routine vaccines? Jadi kan katanya vaksin Pfizer untuk anak di atas 12 tahun nih katanya akan segera keluar nih. Gimana dia akan berpengaruh terhadap
rutinitas untuk pemberian vaksin-vaksin yang lainnya? Efeknya bagaimana untuk ini? Up until now, the Indonesian Pediatric Society haven't published a regulation for the vaccination for COVID in children. Of course, we cannot actually set that it's gonna be a national. It's gonna be in a national immunization program. If we want to take for example, if there's vaccines abroad that is just a new vaccine with a better efficacy, of course it has to be tested in our population because it's different. Of course it's different. Like for example, in CoronaVac vaccine, they already been approved abroad. When it comes to Indonesia, of course the BPOM have to test it, and if it's not being published yet internationally, and if it's not being published yet in Indonesia, has not been tested in Indonesia, of course we cannot actually say, oh, with the Pfizer vaccine above 12 years old, then it's gonna be in the national immunization program. So I cannot say it now, but just wait. I mean, the data and the knowledge of COVID-19 it's keep on coming. So you need to read. So just every day read about it. If you wanna take for example, if you don't have the COVID vaccine, you need to complete the PCV, the pneumococcal and the influenza vaccine. At least it's gonna increase the immune system for the respiratory tract infection. But for the Pfizer vaccine, it's still on developing, so it's on the clinical trial. So until it's being published in the medical journal and it's being published and then it's being tested, then you need to see the recommendation from the Indonesian Pediatric Society, and I think that's it. Thank you so much, Dr. Tina. Well, I have to continue with the other question because we still have a few more questions to go. Dok, pas anak masuk perlukah masker ditambah face shield atau cukup masker aja? Nah, dia kan nanti harus jaga jarak ya sama temannya. Bagaimana dari segi emosional atau mentalnya untuk bersosialisasi? Harus gimana ya kira-kira, Dok? Begitu. Jadi ini ada sudut pandang yang berbeda nih, Dok. Jadi karena penggunaan masker dan ada ketentuan untuk jaga jarak, maka di sini ada pertanyaan kaitannya dengan segi emosional untuk bersosialisasi itu sendiri. Oke, silakan Dr. Tina, atau agak nyangkut sedikit ini sepertinya sinyalnya. Ya, udah kedengar suara saya, sudah terdengar? Oke, sekarang sudah kembali, Dok. Silakan. Sudah bisa. Sudah. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, kalau misalnya kita tentang face shield perlu apa enggak. Nah, jadi balik ke penularan corona. Jadi coronavirus itu transmitted throughout the respiratory tract. Jadi melalui hidung ya, salah satu hidung, terus kemudian melalui mulut. Dan percikan di mata juga bisa, sehingga kita perlu melindungi mata. Nah, kalau misalnya anak memakai kacamata, ya udah berarti nggak usah pakai face shield. Tapi kalau mau ditambah dengan perlindungan face shield, why not? Pakai. Nah, terus hak seorang anak juga kan kita mesti mikirin juga tentang psikososialnya ya. Nah, bagaimana dia bermain dengan temannya. Nah, itu yang tadi saya bilang, bahwa dia harus disadarkan mengenai perilaku, kenapa sih dia kenapa nggak bisa terlalu dekat ya. Boleh sih dekat, tapi jaga jarak 1,5 meter sampai 2 meter. Ngobrol bisa, tapi 1,5 meter sampai 2 meter, tetap pakai masker ya. Dan itu health protocol ini juga jalan di sekolah-sekolah yang udah dijalankan di 100 negara lebih. Jadi bisa. Cuma kita kalau orang tua nggak ngasih contoh, anak-anak juga nggak ikut. Percaya deh, kalau kita nggak pakai masker, anak-anak nggak pakai masker. Mereka kan kayak kanvas putih ya, tergantung gimana kita ngechatnya, ya nggak, Nisa? Ya, jadi setuju saya. kalau kita bisa
ngasih tahu bahwa pentingnya pakai masker, pentingnya bagaimana etika batuk gitu ya, bagaimana how to dispose tisu, bagaimana cuci tangan, bisa banget. Jadi start from us, baru nanti anak-anak nurut gitu ya. Paling begitu. Oke. Terima kasih Dr. Tina. There's another question regarding vaccine. Pertanyaan tentang vaksin lagi ya dok ya. Berapa lama nih jeda antar misalnya vaksin cacar air dengan vaksin COVID? Okay, are we talking for adults or in children? And there's no specification whether this for adult atau children. So basically, vaccine, COVID vaccine for children is on trial. So I don't think we can give any suggestion for COVID vaccine and the varicella. But of course, for varicella vaccine in adults, you have to finish all the you have to complete the COVID vaccine, and then 1 month afterward, then you can give the varicella vaccines. And it can be the other way around. So if you get varicella vaccines, you wait for another 4 weeks, then you can get the corona vaccines. Okay, noted very well. All right, let me check again whether parents, I'm afraid we cannot answer all of your question regarding technical matters. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis, bagaimana Binus Simpruk akan atau Binus Serpong Bekasi akan buka sekolah, ini nanti akan dirilis oleh masing-masing pihak sekolah. Jadi baik Binus Simpruk, Binus Bekasi maupun Binus Serpong akan memberikan pernyataan resmi lanjutan bagaimana teknis blended learning akan dijalankan. Dan ini pun masih dalam tahap persiapan, masih didiskusikan teknisnya seperti apa. So we most likely I cannot answer on behalf to. I believe Miss Dr. Tina also cannot answer the question related with technical matters about how Binus School will open and how all the procedure will take place. That will be released by each school on the later date. Mari kita harapkan nanti persiapan ini semakin matang sehingga informasinya pun bisa segera keluar. Dan one more thing maybe that one question that I will ask Miss Dr. Tina. Ini pertanyaan terakhir ya Dr. Tina ya. Okay. Penggunaan toilet saat nanti kembali ke sekolah. Karena saya lihat ada beberapa pertanyaan mengenai penggunaan toilet. Bagaimana prosesnya nanti sebaiknya? Karena kita tahu toilet ini kan juga sumber kuman. Dari sisi anak-anak, bagaimana yang mesti kita persiapkan saat nanti mereka tatap muka ikut ke sekolah, tapi bagaimana dalam penggunaan toilet itu sendiri? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk toilet itu kan ruang tertutup. Jadi kalau ada ruang tertutup, pastikan ventilasinya oke. Ada exhaust. Kalau bisa ada air purifier yang menggunakan HEPA filter. Sorry, Dr. Tina, to cut the explanation, yes. Would you mind to answer it in English? So yes, of course. Toilet usage during a face-to-face session in school, during blended learning in school, any suggestion? Please, yes. Please, Dr. Tina. I'm sorry. I thought I'm just going to answer it in Indonesian, but it has to be in English, right? Okay. There's a request. First of all, that's a request. Okay. First of all, with the toilet, actually, toilet is it's a secluded room, right? So you need to make sure there's a good ventilation. If there's an exhaust, it's better. If you have an air purifier with HEPA filter, of course, it's even better. Then the queuing itself. So you need to manage the queuing. So basically social distancing, at least 2 meters queuing, and then you also need to schedule the breaks. So breaks for each period maybe around 45 minutes. So it's not gonna be, everyone's going to the toilet. So you need to schedule the break. So it can maybe one class have a break like 9 o'clock, and then the other one on 9:30. So everyone gets the turn on for toilet.
And if you can open more toilet, I think it's gonna reduce the queuing itself. Use the proper hand sanitizer. So better to put hand wash. You can use soap on the sink. You prepare the kids, your children, to have a hand sanitizer in a small bottle. So if they run out of the hand soap, then you can use the hand sanitizer. So before going to the toilet and after going after coming out of the toilet, and that's it, I think. Okay, noted. And very well. don't put off your mask. So Definitely. still keep wearing masks. At all times. Okay. Yes, at all time. Okay. I think we're about to finish the Q&A session. Well, actually, this is the end of the Q&A session. Again, we're truly sorry if we cannot answer all of the technical question. The official statement will be released by its school. We hope that school can announce it as soon as possible. So if I may recap, Dr. Tina, from the session we just had, it was very, wow, it's actually an eye-opener. I personally never thought that those small things actually does matter. Start with actually, yeah, begins with the very basic things that we do at home, actually, like the lifestyle itself for our kids. How we actually manage their sleeping time, their sleeping habits, it does matter. And taking the right vitamin with the right dosage during this time also important. Not to forget the screen time itself. So don't forget to also have a break in between those screen time they have during the blended learning, during the online classes, and also during their leisure time when they're using their gadget. Of course, there should be a limitation on the usage itself. And again, not to forget the activities, the green activities, the green, what do we call it? The green time. We call it the green time. Yes, the green time means that kids needs to move around. They need to physically move around, and it doesn't, do not let the kids just sit still for the whole day when they're doing their online classes. So they still need to have an activity, physical activity. Not to forget also, the one that I take notes is the nutrition, with the balanced diet they're having, with the right carbs, the right fat, and also the right proteins. That will be the fuel for our kids in preparation for the blended learning itself. Immunization, actually, the trend in Indonesia, they skip the dosage, maybe. I forgot what do you call that with, but it's also important to make sure our kids actually got vaccinated during the period that they're supposed to have the vaccination itself. So we need to check again our logbook, the record we have with the specialist, with the pediatrician, with our kids' pediatrician. Okay.